teteh cantik yaitu Sakila, nama aku Sakila. Halo Teh Sakila. Nah, di divisi kali ini kita akan ngobrol asik bareng narasumber yang Masya Allah sekali, mahasiswa berprestasi di Fakultas Febri Unsur. Penasaran gak sih siapa? Nah, beliau ini merupakan mahasiswa Febri Unsur yang terlibat di program magang MSIB, yaitu magang studi independen bersertifikat yang ada di Kompas Gramedia. Nah, penasaran gak sih siapa nanti akan bareng ngobrol asik sama kita yang tadi udah disebutin Teh Kila itu? Nah, untuk narasumber kali ini namanya yaitu Teh Ines. Nah, langsung aja sekarang kita panggil Teh Inesnya ya. Nah guys, sekarang kita udah sama Teh Ines sebagai narasumber di bisnis episode kedua ini. Nah, Teh Ines apa kabar? Baik, alhamdulillah baik banget. Kalian apa kabar? Alhamdulillah. Gimana Teh kesibukannya apa aja sekarang? Wah, sibuk untuk revisi proposal skripsi. Yang udah selesai. Kalau skripsi belum benar-benar proposal. Oh, proposalnya. Keren banget Teh, udah revisi langsung. Karena pusing banget kan. Iya, udah ya. Kita punya Allah insya Allah sih udah. Ada mau nanya nih kan Teteh itu magangnya Teh ya di Teteh merupakan mahasiswa yang terima di program MSIB ya Teh ya, magang studi independen berserikat di Kompas Gramedia. Tepuk tangan dong. Keren banget ya Teh Ines ini. Ya kan menginspirasi banget ya. Aku jadi mau nih Mau Nah Teh mau diceritain dong pengalaman seru waktu magang itu. Oke, pengalamannya wah banyak banget ya, karena waktu itu kebetulan saya masuknya di IO, jadi event organizer tuh pasti kan acaranya tuh paling meledaknya tuh setiap event gitu ya. Kalau sebelumnya pasti kayak pas rencana-rencananya tuh kita capek banget kan mempersiapkannya, terus koordinasi sana sini, terus yang kayak komunikasi dan lain-lain, disuruh A, disuruh B, disuruh C, backing A, backing B gitu ya. Harus hubungin, telepon ke sana, telepon ke sini gitu. Nah, itu persiapannya gitu. Tapi goalnya pada saat eventnya tuh kita kayak ya udah berjalan aja gitu, kayak serahkan semuanya gitu sama Allah gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Nah, ketika sudah selesai eventnya kayak wow, apa ya, kayak bener-bener excited banget gitu, kayak ternyata udah selesai kita gitu. Akhir ya. Iya, akhirnya gitu. Jadi yang senangnya di event tuh ya kayak gitu. Ada finishnya, ada rasa wah leganya gitu, ada rasa kayak wah kita udah mencapai, kita udah reach ini gitu, kita udah selesai gitu. Kayak wah kan ada finishnya gitu ya. Kalau udah finish kayak alhamdulillah gitu kan ya. Jadi setelah berkeluh kesah sebelumnya gitu, terus sekarang jadi udah alhamdulillah banyak banget pengalaman. Seru banget pas ketemu banyak orang. Iya betul, ketemu banyak orang baru. Tempatnya berarti di Jakarta atau di Iya betul, di Jakarta. Aku di Palmerah, di dekat kantor Kompas ya. Jadi itu sih masih komplek Kompas ya. Di Jenderal Proposindo tuh masih satu kompleks sama Kompas. Berarti waktu magang itu bukan cuma menyesuaikan diri sama pekerjaan, tapi sama lingkungannya juga berarti ya? Oh betul banget. Apalagi kan kita di Cianjur tuh kemana-mana pakai motor lah, pakai mobil lah ya. Jadi kayak enak banget kan dari rumah langsung nyampe gitu kan, dari rumah sampai kamu langsung titik on point gitu. Sedangkan kalau di Jakarta tuh kita capek banget ya di jalan. Kayak aku belajar gitu semua angkutan umum tuh aku cobain gitu, dari mulai KRL, MRT, terus TJ dan semua tuh aku cobain gitu, kayak ya harus dicoba gitu. Waktu itu kan aku sama om aku kan tinggalnya di Jakarta. Om aku tuh ngelepas aku banget, kayak nih om aku kasih motor, kamu cari pakai Google Maps sendiri, cari caranya gimana naik TJ, kamu udah harus naik dari halte mana, turun di halte mana, transit di mana, begitu pun naik KRL biar ngerasain aja gitu. Gilanya naik KRL gimana di jam kerja dan nanti pulangnya gitu. Nah, jadi dari awal tuh udah punya decision sendiri, udah punya pilihan sendiri. Oh, nanti lebih enak yang mana gitu. Aku
pakai apa gitu dari berangkat sampai pulang. Jadi sih menyesuaikan banget. Terus suhunya kan lebih panas banget. Iya, Jadi kayak aku tuh harus harus mandi banget. Ya itu tuh kayak bener-bener sih kayak tidur aja bener-bener gak bisa kalau tanpa AC gitu. Harus ya bener-bener lah udah bahasa Sundanya tuh mahea bisa gitu. Ya mahea banget gitu, apalagi kan kayak ya di sana ideal lah ya kerja masuk jam 9 pulang jam 6 tuh udah yang kayak ya enak ya kita nggak ngerasain panasnya, cuma kayak keluar malam aja kok panas gini gitu. Malam pun panas. Iya, Jangan kadang panas. iya betul. Kita hujan aja kayak ini beneran hujan. Ini serius gitu kayak parah banget gitu. Terus kan waktu itu waktu aku malam tuh polusi juga lagi. Oh iya. Agak parah banget di Jakarta. Sampai aku ngerasain banget sampai akunya sakit gitu. Tapi nggak sakit yang bikin aku repot gitu, cuman yang kayak ini sampai kayak gini kayak bedak lah apalah gitu ya kayak sampai kayak gini banget gitu di Jakarta. Jadi kayak kadang mikir-mikir lagi balik lagi gak ya? Bener-bener cuacanya beda banget sama Cianjur gitu. Oke, baik. Pertanyaan kedua nih, Teh. Tips dong supaya bisa menyesuaikan pekerjaan yang diberikan sehingga pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan baik. Gimana? Betul. Cara menyesuaikan kita itu belajar ya, satunya itu belajar. Kayak kita nggak mungkin kalau misalkan udah meraih hal itu terus kita nggak tahu. Kayak aku sih waktu dari awal tuh kayak aku udah lamar nih, lamarannya kemana gitu ya. Waktu MSIB tuh asal-asalan banget sebenarnya. Cuma aku ngeliat tuh pertama dari lokasi domisili Jakarta Bandung aku ambil gitu. Terus aku yang pokoknya syaratnya administrasi kayak gitu aku ambil gitu. Kalau ada yang bekerja di bawah tekanan ya nggak bisa aku ambil ya udah jangan ambil resiko gitu. Terus kalau misalkan tentang teknologi dan lain sebagainya kalau aku nggak bisa ya udah jangan gitu. Terus kayak kemarin tuh apply aku hampir 60 70 pokoknya aku apply karena waktu itu MSIB tuh batch aku belum ada batasnya. Kalau batch sekarang tuh udah dibatas kayak cuma 22 bisa apply-nya. Kalau sekarang tuh, kalau dulu tuh aku kayak bebas banget mau berapapun terserah gitu. Jadi masih dikasih kelonggaran. Waktu itu aku sampai catat juga tuh kayak aku kemana aja gitu ya apply-nya sampai biar aku gak lupa juga gitu. Nanti jangan pas diterima kayak emang aku pernah ya? Iya. Nah, takutnya kayak gitu kan. Nah, setelah itu aku lihat dulu waktu itu udah ada tahapan-tahapan kayak beberapa kantor tuh udah mulai mitra tuh udah mulai ada yang ngajuin sampai tes psikotes, tes dan lain-lain gitu. Terus udah kayak gitu ya ada 3 lah waktu itu yang udah kasih feedback balikannya gitu ke email kita kayak buat harus tes apa lagi selanjutnya gitu. Nah udah gitu dilanjutin lah, ada yang Kompas Gramedia dan ada yang lain-lainnya. Nah yang si Kompas Gramedia ini ternyata nyantol sampai interview. Ya ternyata dia tuh sampai interview lah gitu ya, alhamdulillah gitu. Benar-benar kayak tidak unexpected gitu. Wah Kompas Gramedia lagi gitu kan, aku tahu ya udah Kompas Gramedia gitu. Terus ternyata aku bagian di operasionalnya. Terus udah kayak gitu aku masih bingung kan. Operasional tuh gimana gitu ya, ngapain aja kerjanya gitu-gitu. Terus ya kita cari tahu dulu kayak kayak gimana sih gitu-gitu. Udah sampai kita mau di interview dan lain sebagainya kan pasti ditanya apa yang kamu tahu lah dari itu sendiri, apa yang kamu tahu lah dari Kompas Gramedia, apa yang kamu tahu lah dari operasional itu sendiri gitu. Nah di situ kan ya berarti kita udah mengulik dong sebelumnya gitu apa yang kita tahu tentang hal itu. Terus udah kayak gitu ternyata alhamdulillah mungkin udah jalan Allah juga dikasih sama Allah kesempatan untuk kayak yaudah Nes kamu di sini gitu di operasional. Ternyata keterima setelah misu-misu kayak ya Allah ini ya Allah gimana gitu. Dan setelah keterima pun masih banyak pertimbangan ya kayak Jakarta lagi gitu ya gitu aduh gimana nih gitu diambil gak ya gitu. Tapi yang jadi pegangan aku pada saat itu kayak Allah udah kasih ini gitu. Allah udah kasih nilai yang lebih baik gitu. Kenapa
kagak diambil gitu. Ya udah tag gitu ya, ambil. Terus udah kayak gitu pas awal tuh yang kayak wah ketemu mentornya, ketemu orang-orang semuanya gitu. Apa yang harus gue lakukan gitu. Seminggu 2 minggu tuh kita sebagai anak magang santai dulu lah. Kayak ya udah menyesuaikan dengan kantor, menyesuaikan dengan lingkungannya dan lain sebagainya. Dan di situ kayak mulai dari situ sedikit-sedikit dikasih tahu Risma tuh seperti ini. Ya kita kan nggak mungkin ya langsung disuruh inilah disuruh itu lah. Iya langsung tapi karena kita punya mentor di MSIB itu, jadi mereka pasti ngasih tahu kalau kerja gue tuh gini, kerja nanti kamu bantuin ini. Oke mas gitu. Jadi ya siap mas nanti dibantu gitu. Dan aku sering banget sebagai anak magang yang bawel untuk kayak mas ngapain lagi hari ini, mas apa yang aku bisa bantu, mas apa yang ya anak magang yang apa sih gitu kan, pasti mentor juga kayak nanya dulu kesanggupan kita, kamu bisa gak ngerjain ini, kamu bisa gak ngerjain itu. Kalau mentor aku sih sebaik itu ya, alhamdulillah gitu. Gak tahu kalau mentor iya kalau mentor yang lain nggak tahu gitu, tapi mentor aku sebaik itu nanya dulu ke aku, mas bisa gak kerjain ini, Nes bisa kerjain itu. Terus aku yang kayak bisa mas gitu, cari ini cari itu ya Nes, iya mas siap mas, cari ini gitu. Ya jadi kayak kita mau belajar aja gitu, bertahap gitu, pelan-pelan. Kalau kita nanti pasti tahu jalannya, oh nanti setelah event yang lain belajar dari situ, oh kita udah tahu kita harus melakukan hal itu. Waktu magang tuh berapa lama sih deh? Aku magang sebenarnya MSIB itu 6 bulan ya harusnya, 6 bulan 1 semester. Jadi kan dia tuh dikonversi nilai kan. Oh iya. Iya konversi nilai. Jadi setelah hal itu, kalau misalkan MSIB itu normalnya 6 bulan, nah aku tuh kemarin ditawarin diperpanjang 3 bulan karena ada event ASEAN di Bali. Jadi ditanyain lagi apakah sanggup untuk ikut event tersebut atau enggak untuk bantu. Terus aku ya mau banget lah, kesempatan besar banget lagi ke Bali gitu kan, aku gak pernah gitu. Jadi wah pengen tahu lah Bali kayak gimana gitu. Tapi waktu itu aku nanya juga dulu ke Kak Brody apakah boleh atau enggak, karena kan waktu itu masa-masa aku semester itu tuh lagi sibuk KKN juga kan, dan KKN semester 5. iya ya nah gitu kayak KKN aku juga boleh banget kata Paulus, gak apa-apa diganti aja Neng sama ini katanya gitu, karena ya itu juga udah mengabdi ke masyarakat kan gitu. Sedangkan jadi sangat dibantu banget juga sama Paulus kayak boleh Neng gitu, kesempatan besar nanti bagi-bagi ya ilmunya gitu siapa gitu. Berarti kampus tuh memberikan kesempatan besar bukan cuma di daerah sini aja gitu ya, tapi di luar daerah juga. Betul banget. Dan harus jadi pembelajaran juga buat unsur sih, kayak harus terus jangan membatasi mahasiswanya untuk mencari eksplor dimanapun mereka berada. Karena mahasiswa tuh sebenarnya umur yang pas buat eksplor gak sih Teh? Iya betul banget. Apalagi kan nanti yang masa depannya setelah jadi mahasiswa apalagi ya selain kerja ya kan. Pasti apalagi kalau udah berhubungan sama pekerjaan tuh harusnya dikasih apa ya, akses yang lebih mudah, dikasih fasilitas yang lebih ini lagi. Nah terus Teh waktu itu berarti karena di konferensi nilai berarti kuliahnya berarti Teteh tuh fokus di magang itu ya Teh ya? Betul. Dibuat magang itu. Terus Teh pernah nggak sih Teteh ada burnout gitu waktu dikasih kerjaan sama mentor Teteh, meskipun misalnya ditanya dulu nih Teteh Teh Ines sanggup atau enggak buat mengerjakan pekerjaan tersebut, tapi pernah nggak sih Teteh bilang kayak sanggup padahal enggak, padahal Teteh tuh kayak waktu ngerjain kayak ya Allah gitu. Berarti titik terendah pada saat itu Iya. Waduh itu mah anak-anak Diandra apalagi konferensi pasti tahu banget Urwara waktu aku di yang 3 bulan di Bali itu. Kalau di Bali itu benar-benar ujiannya gede banget gitu. Karena aku waktu itu dialihin jadi ke bagian registrasi. Jadi aku kayak fokus aja gitu di registrasi, bantu registrasi. Terus kayak karena aku senang banget juga tuh bagian administrasi. Kalau registrasi itu kan kita tetap turun sama orang ya. Sedangkan aku tuh sebenarnya sebagai orang yang kurang untuk kayak servis orang tuh kurang kayak, karena
lebih sukanya gini aja gitu di komputer. laptop Ya, gini aja gitu, administrasi, ngitung-ngitung sukanya gitu-gitu, bukan yang di depan gitu, tapi sukanya di belakang gitu. Tapi karena ya gimana lagi ya, karena itu kan pekerjaan kita harus profesional juga gitu. Terus kayak lagi waktu itu kan acara ASEAN tuh, ASEAN ya luar biasa, gede banget kan, maksudnya kayak di berbagai negara, kayak orang udah ngomong pakai bahasanya sendiri, mau pakai bahasa Inggris, kayaknya harus kita layanin gitu. Nah sebenarnya dari orang lokalnya itu loh yang bikin ujiannya, karena kita lebih mengerti dan kayak lebih apa ya, lebih kenal kan ya sama mereka, lebih tahu gitu sama orang Indonesia tuh karakteristiknya seperti apa gitu. Jadi mungkin ya karena perbedaan orang-orang itu, terus kita mental dan stabilitas mental kita tuh di situ ya susah untuk menstabilkan hal itu gitu. Jadi kayak udah dari pagi, udah dari kemarin udah gadang-gadang, terus kayak pagi-paginya harus udah kayak gini gitu, senyum lebar gitu. Jadi kayak waduh, ujian beratnya tuh di situ gitu. Jadi waktu itu pada saat itu kayaknya emang gak bakal servis orang lain sih gitu, cuman kayak gitu sih, jadi pembelajaran aja gitu. Berarti harus tugasnya di bagian administrasinya gitu, kerjanya itu aja sih, jangan sampai nangis-nangis tuh saya di kamar kayak capek banget, exhausted gitu. capek banget menghadapi orang ya. Iya, soalnya Kalau bayangin bisa dia aja kayak aduh. iya kan, jadi baterai apa ya, Baterai sosialnya ya baterai sosialnya langsung habis kayak waduh gitu. Berarti orang-orang yang kerja di pelayanan gitu-gitu keren ya. banget, mereka awal apresiasi sih ya, keren banget. Terus senyum walaupun saya lagi put Biar put gitu kan. harus tetap tersenyum gitu. Betul. Terus kamu happy itu. Kayaknya aku nggak bisa sih. Iya, Aku nggak bisa menjaga mood. ya benar, aku juga nggak bisa banget menjaga mood, rasanya kayak aduh, apalagi ada yang orang minta ini minta itu minta ini, sampai aku diam dulu gitu. Terus kayak mentor aku juga kayak ya udah nih coba ke belakang dulu deh. Memanfaatkan waktu. Sampai manajer aku aja tahu banget kayak ya udah Nes, kamu mau lagi dilempar lagi aja ke operasional gitu, ya udah Mbak, nanti aja ya. Aduh, tapi orang-orangnya tuh di kantor aku baik banget gitu. Mereka bagian profesionalnya juga kayak ya udah bisa handle anak magang gitu, bisa yang kayak ya udah mereka masih belajar gitu. Jadi bukan mewajarkan segala hal ya, tapi kayak justru mereka senang banget dan mengapresiasi banget kerja keras kita yang mau belajar gitu, yang kayak wah secepat ini gitu, padahal nggak semua orang bisa gitu hal itu. Teman-teman aku juga waktu itu, aku tuh sama 3 teman aku yang sampai diperpanjang sampai gitu. Jadi kita 3 orang gitu, dari yang berbeda-beda. Satu temen aku ada yang asli Batak. Batak kan suaranya ini ya. Tahu kan ya, tapi tuh terus yang kedua orang Betawi. Oh, sama itu. Iya, terus aku Sunda. Kayak kalau Dua-duanya lucu banget. Bayangin loh, Batak, Betawi sama Sunda digabung. aduh. Kayak gitu. Paling mengalah ya sih. Kan Sunda lemah lembut kan ya. Kayak kita ini. Lemah lembut ya, bukan benar. Keren banget lingkungannya, untungnya tuh lingkungannya merangkul ya kan. Iya, Nggak susah gitu ya untuk Iya. adaptasi. Terus aku kayak kalau urusan toxic tuh pasti ada sih. Cuman maksudnya yang kayak gitu sih gak usah digede-gedein ya. Gak usah di apa ya, gak usah di hiraukan. Pikirin kalau punya toxic itu dipikirin terlalu ini pun bakal jadi Nggak baik sih. Iya. Ngaruh ke pekerjaan juga. Ya, kita kan di situ ya cuma cari pembelajaran aja niatnya ya. Jadi udah hal yang baik aja gitu. Boleh di-share nggak sih waktu teteh beradaptasi saat kan pasti beda ya adaptasi kuliah sama di dunia kerja lingkungannya itu beda. Ya. Boleh nggak sih diceritain adaptasinya gimana waktu itu? Adaptasinya waktu itu pastinya susah banget sih, menyeimbangkan gitu. Apalagi kan kalau kerja tuh lebih mental, lebih bukan gede-gede otak gitu, tapi gede-gede mental gitu. Seberapa apapun kayak lu kalau misalnya nggak bisa
kerja cerdas juga minimal kerja cepat gitu, satset gitu kan, apa-apa disuruh tuh gercep gitu, kalau disuruh apa siap, bener siap gitu kan. Siap Iya, aku tuh waktu tuh pokoknya kalau disuruh apapun langsung aja gitu, langsung jalan, gak yang kayak jadi kalau kalau kita udah mental tempe tuh mau jadi apa? Udah pasti ke ini. Iya, terus benar kesingsalkan. Ya, karena orang rajin tuh gitu kan, yang lebih bahayanya tuh orang rajin itu kan, jadi kayak dia tuh selalu cepet gitu, bisa membereskan semua hal gitu, nggak ditumpuk-tumpuk. Dan itu sih kayak pegangan aku tuh selama di sana tuh, yang penting kerja aku beres, kerja aku mau cepet, mau nanti salah juga nggak apa-apa, yang penting aku kayak udah beres, nanti kalau misalkan ada yang salah ya pasti diperbaiki ya sama mereka. Kerjain dulu aja. Iya, kerjain dulu aja gitu. Ya ini yang nggak salah-salah juga. Yang namanya kuliah tadi kayak Tia bilang, kuliah sama kerja itu pasti beda banget kan Teh ya. Dalam hal capeknya pun menurut aku beda-beda gitu kan ya. Nah, apa sih Teh yang memotivasi Teteh supaya tetap semangat menjalani pekerjaan gitu? Kalau kuliah itu kan ya istilahnya apalagi kalau kita di Cianjur, kita tuh di rumah gitu, jadi kita pulang lagi ke rumah ya ada keluarga, ada lain gitu, ada yang menguatkan lagi. Sedangkan kalau kerja tuh kayak kemarin kita pulang kemana ya gitu, bukan ke keluarga sendiri kan, maksudnya kayak kemarin juga ada sih, maksudnya aku keluarga aku kembali, cuman kayak ya jalan semangat aku tuh yang penting aku istirahat cukup, mood aku baik, terus aku bisa ngebangun mood aku sendiri tuh ya tanpa bergantung sama orang lain gitu. Jadi kayak kita bikin vibes dengerin lagu yang mau berangkat kerja gitu, terus kayak kita pagi-pagi misalkan sambil kirim laundryan gitu, tapi kayak ke ibunya, pagi bu gitu, aku mau kerja gitu, aku mau gini-gini, ngobrol sama orang lain gitu, itu kan udah membangun mood dan membangun vibes kita sendiri gitu. Terus kayak kita ketemu abang parkir, aku kan harus parkir motor dulu kan, ketemu sama abangnya kayak, ya bang, pagi bang gitu, ya pagi bang gitu, kayak gimana hari ini gitu. Jadi kan mereka juga hafal kita gitu, tahu kita gitu, dengan kita udah membentuk mood yang kayak nyapa orang dan lain sebagainya, itu kan yang kita bangun gitu. Tapi kalau misalkan nanti dihancurkan misalkan lagi sama orang lain, kayak tiba-tiba harus ngantri panjang gitu kan, terus di TJ gak kebagian duduk gitu kan, kayak tuh capek banget. Itu kan ya udah, kita udah ngebangun vibes itu sendiri gitu di awalnya gitu. Kalau misalkan di awal kita udah bangun ya udah gitu, di situ pun kayak udah yakin gitu sama Allah, insya Allah hari ini bisa gitu, insya Allah hari ini iya gitu, dengan yang gembira gitu, gitu aja sih. Nah, aku pengen nanya, kalau gimana sih biar tips ini Maya buat mungkin anak-anak kuliah pengen kerja, nah biar perkuliahan itu berimbang dengan kerja. Kadang kan kalau misalnya kita lagi banyak tugas nih di perkuliahan gitu ya, nah tapi di satu sisi juga harus kerja gitu. Nah itu gimana cara Teteh menghitungkannya? Kalau aku stay fokus dulu ya, stay fokus kepada hal yang memang kita prioritaskan. Pertama kita harus punya prioritas dulu, mana sih yang lebih penting, mana yang harus ada, mana yang ada deadline-nya, mana yang ada urgent-nya gitu ya, kayak ada dulu ya. Kalau aku tuh selalu kayak ngelihatnya tuh dari deadline-nya dulu gitu, melihat dari waktunya dulu. Oh kalau ini tuh terakhir harus ini, terakhir harus ini, harus gitu. Kalau aku kan waktu kemarin ya walaupun gak dibarengi kuliah, tapi kan aku harus tahu juga gitu di perkuliahan ini, pas di kampus ini lagi sibuk apa gitu, di akademis ini lagi heboh apa ya, penting apa gitu. Sedangkan aku waktu itu juga rewardnya sama laporan KKL-nya, laporan KKN-nya dan lain sebagainya. Jadi kan emang harus fokus juga di bagian kampusnya, jangan sampai telat dan lain sebagainya. Terus aku juga harus ngedatangin kesini juga kan, ngedatangin kayak pembimbingnya, mau bilang bahwa saya nggak bisa ikut KKN gitu kan, karena saya lagi magang di sini. Terus juga dibantu juga sama fakultasnya untuk bilang hal ini dan lain sebagainya. Itu kan berarti ada prioritas yang emang kita harus fokuskan gitu. Kayak kalau misalkan emang deadline-nya harus ngerjain dulu laporan KKN dan laporan KKL, dan kerja kita lagi santai, ya udah berarti kerjain dulu, fokus kita di situ gitu.
Kalau misalkan kita fokusnya lagi, "Wah, ini deadline banget nih kerjaan lagi ada harus bikin ini bikin itu gitu, ya udah kerjain dulu hal itu gitu, jangan sampai kita burn out sendiri gitu. Ini kan kerjain ini kan kita tetap kayak Gimana dulu pusing iya gitu ribet sendiri gitu, jadi kayak jangan sampai kesini nggak dikerjain jadinya kesini jadi males juga gitu. jadi beres jadi gak beres. Iya, nggak beres benar. Jadi harus ada timeline juga ya. betul. Dan harus diprioritaskan. Betul banget. Ada nggak sih Teteh waktu apply kan waktu Teteh kan kesana seminar. Waktu apply itu ada tips khusus gak sih atau ada jalur apa namanya? Jalur doa pada Allah gitu, jalur langit. Pasti. Langit. Boleh dong nih tipsnya nih. Oke, kita tips sambil cerita ya. Seru. Aku tuh MSIB batch 4 kan ya. Jadi MSIB itu kalau sekarang berarti udah batch 6 atau batch 7 mungkin ya. Nah, aku tuh kemarin batch 4. Nah, sebelumnya aku tuh udah mau apply di batch 3. Tapi waktu pas batch 3 tuh aku udah tahunya tuh pas deadline akhir dia mau tutup pengumuman. Jadi kayak wah keburu gak nih gitu, walaupun si MSIB itu ternyata suka memperpanjang gitu pendaftaran gitu, mungkin karena ya mitranya masih banyak tapi yang apply masih sedikit misalnya kayak gitu. Nah waktu itu sempat kayak mau daftar tapi ternyata kampus kita tuh belum terlalu siap untuk program ini gitu. Karena MSIB itu kan butuh surat-surat yang harus dikeluarin sama kampus kan, kayak SPTJM, terus surat apa lagi itu, pokoknya ada lagi. Terus kayak mereka tuh kayak belum tahu ini direct yang harus ngerjainnya tuh siapa waktu itu pada saat itu, dan jadi bingung sendiri ke akunya kan kayak lah gimana gitu, aku mau daftar ini tapi kampusnya sendiri pun belum siap gitu. Nah aku tuh ya nggak mungkin lah ya pas deadline akhir tuh baru nge-apply, tapi aku waktu itu tetap cobain sih kalau nggak salah. Tapi benar-benar belum benar gitu si format SPTJ dan lain sebagainya tuh belum benar. Jadi aku rasa waktu itu masih acak-acakan parah gitu. Jadi ya aku gak keterima juga ya pantes lah ya gitu waktu itu. Nah setelah itu aku jadi pembelajaran di batch 4 yang aku ambil tuh pertama, begitu pendaftaran dibuka aku harus udah bikin surat semuanya, aku harus udah bikin. Yang kedua aku harus udah tahu mana-mana aja mitra yang nge-hype pada saat itu, mana aja mitra yang emang punya kan biasanya aku lihat di Twitter ya, di Twitter tuh banyak banget gitu. Ya cerita-cerita, tweet orang pengalaman tentang MSIB ini gitu. Kadang ada huru haranya, ada yang baiknya, ada yang positifnya, ada yang negatifnya dan lain sebagainya. Dilihat kayak mitra mana nih yang pernah ada kontroversi dan lain sebagainya. Terus aku ya cari tahu gitu kan. Nah gitu, kuncinya tuh kita harus cari tahu gitu. Kalau misalkan aku nggak cari tahu tentang MSIB dan ini dari kampus lain pun aku nggak akan tahu ada program sebagus ini, ada program yang bisa kasih kita kesempatan sebesar ini. Terus yang ketiga tuh aku ngerasa kayak harus cepet-cepet gitu, harus cepet-cepet daftar. Nah pada saat itu pas pendaftaran dimulai, semua aku bikin. Aku konsul ke Pak Aceh dan lain sebagainya, ke Pak Ulus dan lain sebagainya, terus ke Pak Irfan minta dibantu dan lain sebagainya. Nah ternyata pada saat itu kampus sudah lebih siap lagi, ternyata aku sekarang udah direct lagi kayak ya udah Nes bikin surat ini, kamu minta ke bagian unsurnya ke kemahasiswaan, ya ke rektorat katanya gitu, ini itu selesai, terus bikin surat dan lain sebagainya selesai, sampai administrasi selesai itu udah lega banget. Pokoknya itu hari pertama pendaftaran dibuka langsung semuanya kelar beres. Oh, jadi waktu dibuka tuh langsung harus beres, administrasi udah harus beres semuanya, kakak dan lain sebagainya. Pokoknya waktu itu CV dan lain sebagainya udah aku siapin semuanya, benar-benar udah matang. Aku langsung save gitu ya di bagian administrasinya. Terus udah kayak itu baru kesananya aku kayak cuman tinggal ngeliat aja setiap hari mitra apa yang udah masuk aku apply, mitra apa yang baru masuk aku
apply lagi. Mitra apalagi yang baru masuk aku apply lagi. Walaupun dia tuh sebenarnya nggak ada pemberitahuannya kalau mitra yang baru masuk. Tapi karena kita selalu mantengin setiap hari, jadi kita tahu oh ini kita belum pernah lihat ini, oh ini dan harus apa ya, mereka tuh sesuai abjad banget dari A sampai Z, jadi kayak udah dari nomor 2 ini udah belum ya, aduh ini udah belum ya, saking banyak mitranya pada saat itu gitu. Jadi kita juga kayak pas udah capek udah deh biasa udah kayaknya apply segitu udah cukup gitu, apply segitu udah cukup, udah 70 tuh udah pegal banget gitu. Bayang Iya. sih. Jadi tips aku tuh sebenarnya yaitu kita tuh harus belajar lebih cepat, harus cari tahu lebih cepat juga, harus kayak mempersiapkan semuanya dengan matang. Aku tuh orangnya benar-benar ini banget gitu, nggak profesionis, cuman kayak semuanya tuh ada timelinenya, semuanya tuh ada waktunya gitu, kayak nggak bisa dinanti-nanti. Kalau mau ya siapa cepat tuh biasanya ya siapa dapat. Iya, betul. Iya, jadi Usahakan nggak ngeliatin hasil. betul. Jadi kayak siapa tahu kalau misalkan kita lebih cepat tuh siapa tahu CV-nya kebagian dilihat kan gitu, walaupun misalkan yang CV-nya cuma ya pendek juga tapi kayak nih setidaknya nih orang udah gercep gitu kan, berarti komitnya udah gede gitu. Kalau langsung pegang pokoknya cepat gitu. Dari awal langsung beresin gitu, karena aku mau udah komitmen dari awal kayak aku mau ikut MSIB. Jadi jangan sampai nanti, jangan sampai ya udah nanti aja, nanti udah berpanjang nanti aja, santai aja. Aku tuh gak memegang prinsip itu gitu. Justru itu kan penyakit gak sih? Iya, apalagi anak zaman sekarang tuh kayak gak mau cari tahu kan, kayak waduh aku tuh gatel banget sebenarnya. Kayak sebenarnya kalian tuh semua kalau misalkan aduh bener-bener gitu ya, aku sangat menyayangkan kayak gergetan kalau misalkan ada ruang terbuka ataupun ngobrol kayak gini gitu. Tuh kalau bisa aku kasih tahu gitu ya, kayak ayo semuanya aja di CV kalian tuh gitu, di CV kalian tuh masukin aja gitu apa yang udah kalian lakukan selama ini gitu. Sertifikat masukin semuanya jadi satu PDF, semuanya apa yang udah kalian lihat, mau sebanyak apa, mau jadi peserta, mau jadi panitia, mau jadi apa, akan dilihat apapun, maksudnya kayak berarti kalian udah banyak berkegiatan gitu. Kalau kalian udah nabung dari dulu untuk banyak kegiatan tuh ya gak akan pasti ada hasilnya gitu, gak mungkin sia-sia gitu. Kalian capek, kalian berorganisasi kayak gini, dikala orang lain libur, dikala orang lain rebahan, nonton drakor dan lain sebagainya, terus kalian di sini dapat sertifikat dan lain sebagainya, itu kan pengalaman yang emang nanti bakal membuka jalan gitu ke depannya. Jadi pas aku emang di kampus udah berhenti stop tuh bukan berhenti kayak aduh aku gak mau lagi jadi orang yang aktif dan bukan, tapi kayak aku mencoba cari jalan lain gitu untuk aktifnya tuh di sebelah mana gitu. Gak cuma harus di UKM aja kan, tapi kayak oh fokusnya kuliah aja gitu, karena target aku tuh selesai kuliah harus bekerja gitu pada tahun itu juga. Jadi ya udah gitu, gercep pada saat itu harus menemukan jalan di mana koneksi yang harus aku raih gitu nanti buat kerja gitu. Jadi emang fokus aku tuh emang buat karir kedepannya aja gitu, udah bukannya organisasi untuk mencari, tapi bukan berarti itu jelek juga atau dan sebagainya, nggak ada gitu, nggak ada yang jelek. Semuanya pun kan kalian pun organisasi ya berarti nabung kan, nabung untuk di CV kalian, nabung untuk nanti kalian ke depan cara bersosialisasi kalian gitu kan. Tahu banget lah gitu anak organisasi itu gitu ini banget membagi waktunya gitu ya, membagi waktunya sih paling utama tuh kalian tuh harus ini banget ya. Betul, harus ngobrol sama orang lain kayak gini tuh kan dapat ilmu ya, dapat pelajaran gitu kayak gitu. Jadi memotivasi diri sendiri. Betul sekali. Jadi lihat orang yang keren tuh jadi kayak mau juga gitu. Iya, aku juga kayak gitu, aku juga selalu alhamdulillah maksudnya kayak berteman dan selalu kayak ngambil sisi orang tuh yang kayak wow keren banget nih orang gitu ya. Kalau dia bisa dari gimana sih, kayak gimana sih dia kok bisa kayak gini gitu, dari kayak gimana sih, apa sih yang dia lakukan gitu ya aku ikutin gitu, kayak oh ternyata dia gini banyak banget. Aku tuh kayak gitu belajar dari pas SMP sampai SMA dan lain sebagainya, dan ketarik, energi kita tuh ketarik begitu kan, ketarik kayak oh kita tuh jadi ini juga, kita ikut juga pengen selalu produktif. Kalau misalkan waktu aku tuh zaman semester 3-2 tuh nangis mulu kayak nggak berguna banget hidup aku, karena nggak ngapa-ngapain, kuliah pulang Aku kuku gitu. iya kayak useless banget sih jadi orang gitu ya, paling cuma bantu di rumah doang gitu cuma kayak bosen gitu, suka nangis aja sendiri kayak
karena benar-benar aku tuh prinsip hidupnya kayak harus bermanfaat gitu, harus ngapain gitu. Kayak kalau nggak produktif tuh kayak waktu itu COVID juga kan, selesai COVID jadi kayak nggak ngapa-ngapain banget gitu, sedih banget, kayak gak punya teman baru gitu kan. Ya waktu itu sih sempat mau gitu ya buat tukar gitu kan sebagainya, tapi ya kayak gitulah gitu ya, kayaknya udah capek deh, nggak bisa ikut kayak gini lagi, organisasi yang kayak gini lagi gitu. Nah jadi explore yang baru lagi deh, yang lebih luas lagi deh dan lain sebagainya gitu. Gitu sih, alhamdulillah sama Allah dikasih magang ini gitu. Jadi begitu pas dikasih tuh kayak udah nggak ada kata no dong, udah langsung yes aku ambil. Aku mau nih. Iya, kesempatan betul. Iya. Apalagi magang tuh udah levelnya tuh udah beda banget sama kuliah tuh, udah benar-benar kita di dunia nyata gitu, di dunia nyata kerja mencari uang gitu. Beda sih, kayak kan kuliah kita gimana ya, maksudnya kalau kerja tuh lingkungannya pun beda-beda kan. Terus orang-orangnya juga beda gitu kan. Kalau kuliah ketemunya sama yang seumuran lagi, atau misalnya ada dosen, sedangkan kerja kan ketemunya sama mungkin bukan di daerah yang sama gitu kan. Betul. Umur bisa beda, daerah bahkan mungkin tingkat pendidikannya bisa beda. Ya, betul. Kita banyak belajar sih. Apalagi aku tuh senangnya ngobrol sama orang yang lebih tua. Aku tuh lebih suka ngobrol sama orang yang lebih tua. Dapat insight guys gitu ya. Iya, Karena pengalaman mereka lebih besar. Iya, benar. Aku lebih senang ngobrol sama orang yang lebih tua di atas aku sih. Cuman kalau yang sama di bawah juga nggak tahu sih, maksudnya kayak kalau dari yang seumuran tuh ya udah cuman ngobrol Santai gitu. ya ketawa gitu. Terus sama adik kelas tuh yang kayak sama kayak gitu juga. Terus kadang-kadang aku juga banyak bawel gitu, kayak yang gini yang gitu kan, kamu harus gini harus kayak gitu gitu. Maksudnya ngasih tahu kayak mending kamu cari yang lebih gini aja gitu, lebih bermanfaat gitu kayak gitu dan sebagainya. Kalau sama yang lebih tuh kayak aku lebih gitu ya, gitu. Kamu lebih senang dengan hal kayak gitu. Dengar hal baru juga ya. Iya, malah aku di kantor tuh lebih seneng gaul sama yang lebih tua. Iya, kayak kalau misalnya makan siang dan lain sebagainya tuh lebih seneng sama yang lebih tua gitu. Kadang yang kayak ngapain sih bocil di sini? Iya, tapi mereka kayak ya udah gitu, nganggap akunya juga kayak ya udah. Tapi kadang-kadang kayak kamu dari madrasah mana? Kayak gitu kan. Cuma maksud aku nggak apa. Maksudnya itu kan bukan bully atau bukan apa juga kan, tapi iya malah seru gitu. Pandangnya deket ya. Iya betul, dari mana nih anak mana nih gitu kan, kayak anak kecil dari mana yang muncul tiba-tiba, tapi bukan nguping gitu ya, tapi tujuan kita tuh kayak ilmunya gini ya, kayak gitu ya ternyata kayak gitu. Nah Teh, pertanyaan dari Teh Puput. Pertanyaannya, kalau misalkan Teh Ines keterima di 2 perusahaan yang sesuai passion, tapi nggak ada insentif. Nah yang satu nggak sesuai passion, tapi ada intensif. Nah Teh Ines lebih ke realistis atau idealis katanya? Lebih ke realistis. Realistis. Aku juga waktu membaca ini kesana sih ya. Realistis sih, karena sebenarnya prinsip apa dulu yang kita pegang. Kita mau cari muka atau misalkan cari uang gitu kan ya. Cuma pada saat ini tuh aku ya butuhnya uang gitu kan. Ya ilmu juga butuh, maksudnya pada saat mencari uang kan pasti ada ilmunya gitu. Pada saat mencari ilmu yang gak ada uangnya pun ya nggak apa-apa sebenarnya kayak gitu. Nah ya maksudnya kuliah pun kayak gitu kan, kayak kita yang mengeluarkan uang tapi kita dapat ilmunya gitu. Terus kalau kerja tuh ya dapat ilmu dapat uang gitu, tapi pressure-nya juga gede. Iya. Nah kalau aku sih sekarang gitu, karena mungkin sekarang tuh ada bahasa sandwich generation. Sandwich generation, anak perempuan pertama. Aduh, berat sekali ya Allah. Kandungannya banyak banget, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gila. Ya realistis aja lah ya. Bukan apa ya, bukan mantan kita dan sebagainya. Cuman prinsip yang dipegang sekarang tuh lebih ke mau punya uang. Kita kemarin bilang uang tuh gak bikin happy tuh siapa tuh yang bilang itu? Padahal uang tuh Bikin happy ya. Uang banget tuh. Uang
Nah. Betul. Karena itu kan motivasi. Self reward kita sendiri tuh Iya. itu, goals kitanya tuh itu gitu. Kalau misalkan kadang kalau kayak gitu, ya siapa sih yang kayak gak mikirin dulu bagian gajinya, bagian uangnya dan lain sebagainya. Ya kita harus realistis lah, kita kuliah ngeluarin modal. Setelah kita ngeluarin modal itu, ya harus ada hasilnya gitu. Kalau misalkan kita gaji dan sebagainya tuh, itu udah kayak perbudakan gitu, bukan pekerjaan. Apalagi membahagiakan orang tua. Betul. Kan, aduh, dengan ngasih sesuatu kan harus pakai uang gitu kan. Makanya ikut MSIB, nanti kalian dapat uang. Iya guys, ikutnya. Kemarin tiga MSIB nih. Dan waktu dapat uang sendiri tuh kayak seneng banget rasanya tuh kayak kan aku dulu PKL kan. Nah, ya. Nah, PKL itu ada part di mana ada gaji dikasih lah. Udah itu tuh seneng banget kayak ya Allah, aku punya uang suami gitu. Ya pasti dong, pasti banget. Apalagi kan udah capek-capek ya kita kerja. Udah capek-capek. Jadi pernah nggak kepikiran nanti takut kayak harus ngejar SKS inilah, takut banyak tugas, takut ngejar nilai, juga kan ikut organisasi IPC. Nah pernah nggak sih kayak merasa resah ninggalin IPC sedangkan IPC tuh semacam ketua dari mahasiswa? Waduh. Berarti itu sekarang tuh bukan aktif ini aja ya, tapi di kampus pun sebenarnya ada organisasi. Ya, ada sih. Aduh takut Pak Ipan nonton. Nanti aku kasih lihat mulai kita hikas. Tapi sebelum itu semua alhamdulillah, karena aku tuh pasti konsultasi dulu sebelum ikut MSIP ini untuk meninggalkan semua ini tuh ya gak sebatas-batas, gak cuma-cuma aku tinggalin, bukan cuma-cuma aku mau live from this gitu ya, live from this uni, tapi gak gitu, tapi kayak aduh aku mau cari kesempatan dulu buat cari ilmu di tempat lain gitu. Terus kayak ya mereka tuh udah mendukung dari awal sebenarnya gitu. Ya kekhawatiran aku untuk kayak SKS itu tuh aku karena udah komunikasi sebelumnya dengan bagian Kaprodi dan yang kayak oh mereka mendukung aku untuk jalan hal ini, jadi aku tenang meninggalkan hal itu gitu, nggak yang harus aduh kepikiran dan lain sebagainya. Tapi pada saat-saat mungkin ujian kayak kemarin laporan KKN dan lain sebagainya yang nggak bisa aku ikutin, itu aku kembali konsultasikan lagi dong dengan ya profesional aku, kan harus datang ke sini dulu, minta ngobrol dan lain sebagainya, harus seperti apa gitu jalan ke depannya nanti. Ya intinya tuh komunikasi kita ya sama orang-orang yang di atas kita gitu, kayak Pak mohon maaf saya jauh dulu dan lain sebagainya, harus mengikuti hal ini dan lain sebagainya. Insya Allah mereka juga ngerti gitu kalau misalkan emang wah ya bagus dong gitu ya, maksudnya Shanes magang ini kok gitu, bukan yang kayak keluyuran kemana-mana gitu kan, bukan yang main dan lain sebagainya, tapi ya di sana juga cari ilmu juga, cari pengalaman juga, bahkan mungkin mereka mikirnya bahkan itu lebih baik gitu kan daripada di sini terus dan lain sebagainya, malah bisa membuka juga gitu kan untuk maksudnya untuk mereka juga nilai tambah untuk fakultas ini Iya, juga memperkenalkan kampus. iya gitu. Orang kalau perkenalan itu kan kayak mungkin dari Cianjur mana gitu kan dan sebagainya, Universitas Suriakarta bagaimana gitu, Mana tuh? iya mesti nanya gitu kan kayak itu gimana dan sebagainya. Kita kan cuma yang kayak kalau nggak tahu di Cianjur terus kita harus ngejelasin muncul di mana juga nggak tahu gitu. Ya pokoknya aku suka bilang aja pokoknya ada rumah sakit, RSUD gitu dan sebagainya gitu itu ya. Tapi kan setidaknya mereka tuh orang Jakarta jadi tahu oh Unsur punya orang kayak gini, Unsur punya lo gitu, Unsur punya Ines gitu dan lain sebagainya, kayak oh Ines tuh di Unsur kayak gini ternyata didikannya dan lain sebagainya. Ya itu sih maksudnya kayak kita juga gak bergantung sama kampus, terus kampus juga gak bergantung sama kita, maksudnya kayak ya kita ya udahlah gitu ya, kasih nilai positif kedua-duanya, simbiosis mutualisme seperti itu. Banget ini. Pertanyaan terakhir nih sebelum Aduh terakhir, akhir. aku bakal mau berakhir. Pengen terus ya. Misalnya nih ya kan, apply magang, tapi itu tuh sebenarnya nggak sesuai sama passion kita. Tapi si yang mau kita apply itu punya nama nih. Misal kayak kan Kompas tuh punya nama ya kan, dia punya nama kan, siapa yang nggak tahu gitu. Terus nggak ke Tokopedia atau ke perusahaan-perusahaan yang punya nama.
Nah, tapi nggak sesuai passion gimana tuh Teh? Ya, di situ kan kita tadi ya masalah tuh belajar, cari tahu dulu. Kayak ya udahlah jalani dulu aja gitu. Kalau misalkan kita ternyata tidak sengaja tercebur, ya kita menyelam aja gitu. Kapal lagi. Iya, ada kesempatan bahasa gitu. Jadi ya mau nggak mau kayak ya ini kesempatan buat siapa tahu kita ternyata punya bakat di situ juga. Siapa tahu ternyata kita bisa juga loh di situ. Siapa tahu kita jadi ternyata cocok gitu. Oh ternyata lumayan juga. Iya, nggak dicoba gitu. Nah, dicoba dulu. Betul. Orang-orang tuh kadang takut untuk mencoba. Nah di situ kemarin juga gitu. Aku sebenarnya kayak operasional tuh bagian logistik. Logistik tuh ya kurang sebenarnya gimana ya? Ya gak ada gender lah sebenarnya. Cuman logistik itu melekat dengan laki-laki kan. Karena mereka tuh yang lebih tahu tentang peralatan, nama peralatan, terus juga yang ambil kesana, beban ini dan lain sebagainya. Ya aku sih udah nggak melihat hal itu ya. Cuman kayak kalau di logistik itu seperti ini, ya lumayan juga lah gitu ya. Ya ada positif, ada capeknya juga gitu, tapi ada manfaatnya juga dan sebagainya. Lebih kita ternyata bisa tahu, kalau cewek tuh kalau di logistik tuh lebih detail. Kayak ternyata cewek tuh kayak gak akan lupa akan kalau misalkan ada ada mic ya harus ada speaker gitu ya. Kalau misalkan ada TV ya berarti harus ada kabel yang sambung dan sebagainya gitu. Harus ada remote-nya dan sebagainya. Kayak hal itu pun kayak kemarin tuh gak ada ceweknya gitu. Terus aku yang kayak mas ininya udah belum, mas ininya gitu belum dan lain sebagainya tuh kayak ya aku jadi reminder gitu. Dan mereka senang gitu punya ada ceweknya tuh ya kayak gitu lebih detail aja. Terus kayak gak pernah lupa kalau lagi meeting tuh gak usah diingetin, Nes catat feedbacknya ya, Nes catat ininya ya. Aku udah yang kayak gini aja. Siap. Udah yang jadi mereka udah mau nyuruh pun aku udah kayak gini tuh udah kayak gitu. Jadi inisiatifnya keren. Iya, jadi emang kayak gitu sih. Apa-apa tuh kayak harus kita sambut dengan kebahagiaan, dengan ya semangat gitu. Kayak gitu sih. Kalau gak sesuai passion dan kita ternyata gak bisa ya udah jangan diambil lagi gitu. Dan itu sebagai pelajaran aja. Bahkan kita kan jadi tahu juga ternyata di kantor ini tuh kalau passion aku tuh kayaknya yang ini deh. Kayaknya passion aku tuh kalau kayaknya lebih masuk sini deh. Kalau misalkan nanti di kantornya juga lebih kayak mas mbak aku mau cobain bagian ini dong boleh nggak ya gitu dan lain sebagainya. Kalau misalkan kan nggak ada kemungkinan juga kalau mereka membatasi atau mereka ternyata membolehkan hal itu gitu. Jadi kayak ya udah ternyata kalau misalkan kita boleh dan kita jadi lebih enak di situ terus bisa kerja di situ juga jadi ya udah gitu. Iya, memang coba dulu ya Teh ya. Betul, harus bisa mencoba, harus berani mencoba. Karena hidup tuh kan pilihan ya. Kalau misalkan kita pilihan aja udah yang kayak gak bisa milih dan lain sebagainya. Kita tuh kalau gak bisa milih ya minimal tahu aja dulu resikonya. Resiko mana yang bakal kita ambil, mana yang lebih gede, mana yang lebih kecil. Mau ambil resiko mana? Resiko besar atau resiko kecil gitu kayak gitu. Setiap sesuatu ada resiko. Betul. Karena setelah mencoba itu ternyata kata HRD-nya, nanti kalau misalkan mau balik lagi ke sini boleh. Wah itu ya dong. Iya, harta karun. Iya benar. Jalan Allah tuh biasanya lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Betul. Karena misalnya menurut kita baik, menurut Allah nggak mau, bakal ternyata jalan Allah tuh lebih baik ya. Iya betul. Dan aku tuh sempet ngomel dulu sebelum ternyata aku diterima tuh. Aku pernah komen di akun MSIB kayak kenapa sih yang selalu tes, kan waktu itu dia ngeluarin post testimoni gitu kan. Kata aku kayak gini, kenapa sih testimoninya tuh dari mahasiswa yang emang top 5 kampus dan sebagainya gitu, selalu di orang negeri dan sebagainya gitu. Terus mana nih nggak bisa nih yang daerah gini dan sebagainya. Kan aku merasa kayak mungkin aku tuh kecil gitu untuk bisa ikut MSIB ini gitu. Waktu itu sampai kayak gitu dan ternyata komenan aku tuh dijadiin postingan sama akun MSIB-nya. Terus aku kaget walaupun namanya disensor. Terus ternotis lah hal itu. Terus mereka ngeluarin data survei dan lain sebagainya. Katanya ada banyak universitas swasta
masa kuliah ya kalau nggak ada universitas gue mah nama aja gitu kan. Cuma dari situ kayak ya udahlah belum jalan Allah kali ya gitu. Ternyata ya akunya deh kurang sabar gitu. Ternyata Allah ya kasih gitu pada saat itu juga gitu bahwa kamu bisa kemudian iya gitu. Jangan inilah gitu. Jangan terburu-buru, jangan putus asa gitu. Karena Allah tuh ngasih di waktu yang tepat. Betul banget. Lucu juga ya. Jadi terus bukan cuma mewakili unsur tapi Cianjur juga ya, kayak keren banget. Jadi termotivasi buat Ayo harus banget. Aku pokoknya mendorong anak-anak semester di bawah aku tuh untuk ekspor. MSIB itu udah program paling bagus walaupun emang susah tapi ya Allah yang tahu, Allah yang tahu. Kalau kita udah berusaha tuh ya udah gitu. Livia juga teman aku ada Livia juga Magenta. Dia programnya magang juga tapi khusus BUMN. Dia keterima juga dan itu keren banget. Maksud aku kayak tuh kan jalannya tuh nggak MSIB aja gitu untuk magang hal ini tuh, tapi ada jalan lain gitu. Kayak ya walaupun kita ada KKL kan ya, maksudnya udah dikasih sama fakultas ya jalannya gitu untuk persiapan kerja. Tapi kan kalau kita bisa jalan sendiri, cari sendiri bahkan yang lebih ternyata jalannya lebih luas dan lain sebagainya kan alhamdulillah gitu. Nah, Sobat Dialektika, tadi kita udah ngobrol asik, kata Kil ya, bareng Teh Ines. Sangat menginspiratif sekali. Sekali kan, jadi kayak kita sebagai MC-nya pun jadi kayak ya Harus saya doakan ya, insya Allah dapat kesempatan. amin ya Allah. Terima kasih ya Teh Ines sudah menyempatkan waktunya di hari Senin yang Mendung. sebelumi. Teh Ines sudah bersedia hadir untuk bertemu kita. Dan pengalaman seru nih buat kita, pengalaman kayak ilmu baru juga. Iya, jangan sungkan-sungkan kalau misalkan mau bertanya dan lain sebagainya. WA aja. Boleh Kalau banget. ini Kalau iya boleh banget. Boleh tuh promosi deh nanti Kalau boleh. ini Kalau IG. Siapa aja yang silakan. Nanti kita ada sedikit ini sih kenangan-kenangan buat Tete. ya, Oh my God. kenangan-kenangan yang biar kita nggak lupa sama kita gitu ya. Gak akan lupa. Untuk jadi pembicara gitu. Biar Ingat Biar biar next dulu. bisa lagi jadi pembicara. Ini Tete, ya Allah maaf banget kita kasih ini kayak kenangan-kenangan dari Ya Allah, makasih banyak ya. Makasih. Agak senang Pak. Makasih LPM ya.